Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master versi novel bagian 950. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini sebenarnya dapat meracuni hukum langit dan bumi. Itu sepenuhnya telah melampaui pemahaman Qingchen. Apakah ini kekuatan ranah yang mulia? Kelahiran guru suci manapun akan membawa manfaat bagi jalan surga dan meningkatkan kekuatan jalan surga. Akan tetapi, ranah yang mulia adalah eksistensi yang melampaui aturan langit. Kelahiran ahli yang mulia akan membawa kerusakan kepada kekuatan besar surga. Karena kelahiran ahli yang mulia akan menekan kekuatan-kekuatan besar surga. Dapat dikatakan bahwa ahli yang mulia adalah orang kuat yang berada di luar aturan. Dan jika kekuatan alkimia kuno ini adalah orang yang kuat, tidak dapat dipahami bahwa dia dapat meracuni aturan alam surga. Tidak, meskipun kekuatan yang mulia melampaui batas aturan dunia celestial, tetapi tidak ada kekuatan yang mulia yang dapat mempengaruhi aturan dunia celestial. Kata Qingchen, dia tiba-tiba memikirkan hal lain. Misalnya yang mulia api langit memasuki Dao dengan api, melampaui alam guru suci, dan menjadi ahli yang mulia. Di jalan api yang mulia api langit bahkan dapat menekan jalan surga, membentuk alam apinya sendiri, dan memasuki apinya sendiri. Penguasa alam suci tidak dapat merasakan jalan api di surga. Namun bukan berarti yang mulia api langit dapat menekan jalan alam surgawi di jalan lain. Dan formasi beracun diciptakan oleh kekuatan besar pil kuno ini sebenarnya dapat meracuni aturan langit. Jadi apakah orang ini memasuki Tao dengan racun? Namun sekarang yang ada di depannya adalah formasi besar dan formasi tersebut berbeda dengan Tao. Mengapa gas beracun dikeluarkan dari formasi ini dapat mempengaruhi hukum? Ketika Qingchen bingung, racun itu diam-diam telah menyebar ke asal di tubuhnya. Sebenarnya mencoba meracuni asal-usulnya. Buku asal, kata Qingchen, hatinya memadat. Dan segera buku asal-usul diaktifkan secara instan. Dan kekuatan origin yang menakutkan tersapu. Asal-usul Qingchen terbungkus sesaat dan dia mulai menganalisis bahan racun ini. Segera di atas kitab asal-usul, cahaya mulai bermekaran. Dan halaman-halaman peradaban beracun bermekaran dengan cahaya pelangi. Mulai menelan kekuatan ini dan mengembangkan peradaban baru. Qingchen merasa bahwa halaman peradaban beracun dalam buku asal-usul telah menjadi sangat luas, lebih menakutkan daripada kebanyakan peradaban lain di dalamnya. Qingchen merasa bahwa halaman peradaban beracun dalam buku asal-usul telah menjadi sangat luas, lebih menakutkan daripada kebanyakan peradaban lain di dalamnya. Setelah kelahiran kitab asal, Qingchen telah mengembangkan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, termasuk api, jalan iblis, sucubus, dan yang lainnya. 3000 jalan telah mengembangkan segalanya, dan yang paling menakutkan tentu saja adalah kekuatan kegelapan yang menyerang langit. Secara umum bahkan kitab asalnya pun sulit untuk mensimulasikannya. Kemudian yang terkuat lainnya adalah peradaban api iblis bencana yang diwarisi dari yang mulia api langit. Dan kali ini, segera setelah peradaban beracun ini muncul, itu segera mencapai titik yang mirip dengan peradaban api iblis bencana. Tampaknya kekuatan alkimia kuno ini memang digunakan untuk memasuki Tao dengan racun. Jika tidak, peradaban beracun yang terbentuk tidak akan begitu mengerikan. Kata Qingchen, begitu peradaban beracun ini keluar, dia segera menyerap dan menganalisis racun di tubuhnya yang merusak yuan sucinya dan menjadi peradaban dan pengetahuan yang dikuasainya sendiri. Dan dalam sekejap, kekuatan beracun yang terbentuk di ruang batu besar ini tidak lagi menyebabkan kerusakan kepada Qingchen. Qingchen mengambil napas panjang, kemudian dia membuka matanya sangat jernih. Sekarang apalagi 100 napas, bahkan jika dia menghabiskan siang dan malam dalam formasi besar ini, racun itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun kepadanya. Apa? Di ruang gelap itu, suara dingin itu terkejut ketika dia melihat racun yang menyerang Qingchen tidak berpengaruh. Apa ini? Ada kekuatan mengerikan di tubuh anak ini yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya sebelumnya merasakan asal mula langit, harta macam apa ini? Suara dingin ini mengejutkan dan penuh kegembiraan. Anak ini
Asal-usulnya benar-benar luar biasa. Metode rahasia jiwa tingkat yang mulia, tubuh yang sangat kuat, pencapaian alkimia yang sangat kuat, dan juga pengembangan tentang jalur pertempuran, serta harta karun yang mengerikan di dalam tubuh. Sungguh sempurna. Lihat bagaimana kinerja anak ini selanjutnya. Saat ini di ruang batu, segera 100 tarikan napas telah berlalu, mengatakan bahwa panjangnya tidak panjang dan pendeknya tidak pendek. Setelah beberapa saat, formasi beracun yang tak ada habisnya menghilang. Qin-Chen segera merasakan ruang terlipat dan sosoknya menghilang di ruang batu lagi. Ketika Qin-Chen berhasil lulus ujian formasi racun, Master Alkemis Iblis Api juga nampak berhasil lulus ujian formasi racun. Sebagai klan iblis yang ditanam, dia jauh lebih tahan terhadap racun daripada pejuang manusia biasa. Klan iblis yang ditanam, rumornya itu adalah ketika dunia terbuka, ramuan menjadi iblis dan berevolusi menjadi ras. Dengan karakteristik ganda yaitu tumbuhan dan iblis, ketahanan terhadap racun secara alami jauh lebih unggul daripada siapapun. Sementara saat ini di ruangan batu lainnya, nampak Molly membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Dan tubuhnya sekarat, meskipun dia memiliki darah dan kekuatan dua ras manusia dan iblis. Namun dia jauh lebih rendah daripada Qin-Chen dan Master Alkemis Iblis Api dalam hal ketahanan terhadap racun. Dan segera bisul muncul di mana-mana di tubuhnya. Dia sekarat. Namun di dalam tubuh Molly nampak terdapat kekuatan magis yang sangat kuat yang melindunginya dan mencegahnya terkorosi sepenuhnya. Apa putra ini hanyalah puncak tahap awal guru suci, tetapi dia benar-benar dapat menahan erosi formasi beracun dewa. Meskipun jauh lebih rendah dari anak manusia itu, namun dia juga memiliki beberapa kelebihan. Dan tampaknya ada iblis yang kuat dalam diri orang ini. Apakah anak ini adalah keturunan dari ahli teratas ras iblis? Suara dingin itu nampak berkata, "Tidak apa-apa, biarkan dia lewat. Mari kita lihat bagaimana performanya selanjutnya," kata suara dingin alkimia kuno itu. Segera pembentukan racun yang telah berhenti telah mencapai 100 napas. Dan kemudian cahaya teleportasi menyala dan seketika Molly menghilang di ruang batu ini. Saat ini Qin-Chen berada dalam formasi teleportasi dan matanya gelap. Setelah dia menstabilkan sosoknya lagi, dia menoleh dan melihat sekeliling sebentar, lalu menggelengkan kepalanya tanpa bisa berkata-kata. "Kembalilah. Ini sebenarnya adalah ruangan batu lainnya." Berapa tahapan yang dilalui pewarisan alkimia ini? Masing-masing dari 3 tahap sebelumnya sangatlah menakutkan dan dapat menimbulkan ancaman bagi ahli guru suci tahap akhir. Gumam Qin-Chen, jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan Qin-Chen pun akan berbahaya. Alkimia ini sangat kuat. Apakah dia benar-benar sedang mencari keturunan? Ataukah sedang ingin membunuh? Namun karena Qin-Chen sudah datang ke sini, dia secara alami tidak akan mundur. Dan dia tidak punya cara untuk mundur. Dan Qin-Chen segera berjalan ke tengah ruangan batu. Di tengah ruangan batu ini terdapat platform batu. Di platform batu ditempatkan 3 bahan obat berbeda. Dilihat dari aura bahan obatnya, semuanya adalah bahan obat yang sangat beracun, yang kira-kira setara dengan tingkat guru suci kelas menengah. Racun dari peringkat guru suci kelas menengah tidak tinggi, tetapi ketiga bahan obat ini sebenarnya adalah racun yang mengejutkan Qin-Chen. Tampaknya kekuatan alkimia ini sangat mungkin masuk ke dalam Tao dengan racun. Anak muda, selamat telah mencapai level keempat. Tingkat keempat menilai kemampuan memadatkan obat cair. Anda juga telah melihat 3 tanaman obat di depan Anda. Semuanya adalah bahan obat beracun. Ketiga bahan obat ini harus dikondensasi hingga kemurnian 99. Dan larutan obat dari ketiga tanaman obat tersebut digabungkan dan ditempatkan di alur platform batu di depan Anda. Jika fusi berhasil, penilaian akan lulus. Namun, jika kemurniannya tidak cukup atau fusi gagal, ketiga cairan obat beracun ini akan bereaksi, dan racun mengerikan yang dihasilkannya akan sulit ditolak bahkan oleh guru suci tahap akhir. Jie, anak muda, ayolah. Suara dingin itu mereda. Sebenarnya ingin memadatkan obat cair, kata Qin-Chen. Selama pemurnian mencapai tingkat tertentu dan ketiga cairan obat digabungkan, lingkaran teleportasi di ruang batu dapat diaktifkan. Dengan kekuatan jiwa rahasia Qin-Chen, sebenarnya ini mudah, namun satu-satunya masalah adalah ketiga jenis ini semuanya adalah racun. Dan jika seseorang tidak berhati-hati, maka itu akan berdampak kepada diri sendiri. Akan tetapi selain itu, satu-satunya hal yang membuat Qin-Chen merasa aneh adalah
Dia selalu merasa seolah-olah seseorang sedang menatapnya sejak tahap ketiga pembentukan racun. Mungkinkah itu kesadaran dari alkimia kuno ini? Benar, mungkin. Setelah diri sendiri dalam penilaian, kesadaran itu memilih keturunan untuk penguasa kehidupan sebelumnya, dan tentu saja itu harus dinilai. Gumam Qinchen. Pada titik ini, Qinchen tidak lagi ragu-ragu dan mendorong kekuatan mentalnya untuk membungkus salah satu tanaman obat. Setelah beberapa saat, tanaman obat berubah menjadi setetes cairan hijau tua, dan kotoran terus keluar darinya, membuat cairan hijau jamrud itu lebih jernih. Peleburan ketiga racun itu tidak berarti apa-apa bagi Qinchen. Setelah setengah jam, Qinchen telah sepenuhnya melebur ketiga racun tersebut menjadi cairan dengan kemurnian yang sangat tinggi. Namun satu-satunya masalah sekarang adalah fusi satu sama lain. Kemudian Qinchen dengan hati-hati menggabungkan ketiga tanaman obat itu menjadi satu. Qinchen lalu menempatkan cairan obat yang terbentuk itu ke dalam alur di tengah pelapon batu, dan segera formasi teleportasi muncul lagi. Dan ketika Qinchen menerima warisan, saat ini di ruang misterius lainnya, Yu Qianzu juga sedang diuji. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh benda-benda seperti cincin yang mengerikan, yang membawa aura menakutkan, yang membuat jantung berdebar-debar, dan terus-menerus berkembang dan hukum dan kekuatan yang mengerikan. Dan saat ini Yu Qianzu menampilkan tubuh ilahi cahaya bulan, terus-menerus melawan kekuatan menakutkan ini. Dia telah menerima warisan glasir bulan tertinggi dan sangat familiar dengan pemandangan di hadapannya, karena ujian ini ternyata adalah ujian pemahaman seseorang terhadap hukum, dan juga peninjauan terhadap bakat, dan juga peninjauan atas bloodline. Hal ini membuat Yu Qianzu merasa sangat penasaran. Pihak lain adalah ahli alkimia yang kuat, dan dia tidak ingin mencari murid magang. Namun mengapa dia harus memeriksa bloodline, aturan, dan bakatnya? Dan kekuatan yang dilepaskan oleh lingkaran ini menjadi semakin menakutkan, dan setelah itu mendekati level guru suci tahap akhir. Dan di bawah ujian ini, persepsi Yu Qianzu tentang dirinya juga meningkat, dan tubuhnya secara bertahap dipengaruhi oleh kekuatan hukum yang dikeluarkan selama ujian ini. Boom! Kemudian Yu Qianzu merasakan guncangan di tubuhnya, dan aliran air yang mengerikan muncul ke seluruh tubuhnya secara spontan. Itu ternyata adalah air dari 9 kutub. Ternyata itu adalah 9 air kutub. Ketika 9 air kutub muncul di sekitar tubuh Yu Qianzu, suara dingin di ruang gelap itu terdengar lagi. Ternyata itu adalah 9 air kutub. Ketika 9 air kutub muncul di sekitar tubuh Yu Qianzu, suara dingin di ruang yang gelap itu segera terdengar kaget. Air dari 9 kutub adalah air induk yang diciptakan saat dunia pertama kali lahir. Hal ini sangat menakutkan. Bahkan seorang ahli yang mulia pun mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk memilikinya. Yu Qianzu saat ini juga telah menguasai 9 cara hebat glasir bulan tertinggi dan mengolahnya menjadi tubuh halus. Setelah jiwa dipadatkan menjadi teratai dewa glasir berwarna. Dan pada saat 9 air kutub ini muncul, Yu Qianzu juga merasakan teratai kaca yang dipadatkan oleh jiwa di benaknya tiba-tiba bergetar, dan bahkan jejak hukum hitam di benaknya terguncang. Dan kemudian dia terguncang, kekuatan 9 air kutub dihilangkan. Kekuatan apa ini? Kapan hal ini muncul di pikiranku? Kata Yu Qianzu, dia terkejut. Untungnya air 9 kutub jelas merasakan kekuatan ini dan kemudian melindunginya. Dan saat air 9 kutub muncul di tubuh Yu Qianzu, cincin itu langsung meredup dan menghilang. Segera dalam kehampaan, buah yang memancarkan aroma lembut perlahan muncul di depan Yu Qianzu. Selamat, kamu telah lulus ujian. Ini adalah pertama kalinya dewa ini melihat generasi muda yang dapat memiliki air 9 kutub. Siapakah guru Anda? Apakah guru Anda Lunar Glaze? Suara dingin itu bergema di kehampaan dengan penuh keterkejutan. Ya, itu harusnya menjadi seorang guru murid, kata Yu Qianzu. Dia merasakan ada yang tidak beres di hatinya, namun dia berkata dengan hormat. Oh, tidak heran. Taiyin Lili Supreme adalah tuanmu. Sayangnya dewa ini adalah seorang alkemis. Kalau tidak, saya sangat ingin menerima Anda sebagai murid. Sayang sekali, sayang sekali. Tapi sudahlah. Buah asal daun surgawi sistem air yin ini seharusnya dapat memberi Anda banyak peningkatan pada warisan Taiyin Dao. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa diberikan dewa ini kepadamu. Suara dingin itu berkata dengan emosi, dan ketika suara itu jatuh, Yu Qianzu segera merasakan sekuntumbungan di depannya, dan seluruh orang itu telah muncul di dalam gua. Gua ini sangat luas. Bagian tengah gua adalah ruang terbuka yang sangat luas seperti lembah, dan di ruang terbuka ini banyak orang sudah berkumpul. Yang mengejutkan Yu Qianzu adalah
Selain sekte Raja Perang, bandit pasang surut, dan suku Buyi, serta master manusia lainnya yang pernah dia lihat sebelumnya. Sebenarnya ada beberapa iblis di sini, dan kedua belah pihak saling berhadapan dengan dingin. Mereka saling memandang dengan hati-hati. Begitu Yukiansu muncul, dia langsung menarik perhatian orang-orang ini. Pria bermata elang tiba-tiba mengubah ekspresinya saat dia melihat Yukiansu. Dia jelas meminta Tuan Kedua dan Huang Yun untuk berurusan dengan orang-orang toko pil Tianwu. Namun kenapa orang-orang toko pil Tianwu ini masih berhasil membobol gua alkimia yang kuat ini? Sebaliknya, tidak ada kabar dari Huang Yun dan bos kedua. Mungkinkah sesuatu terjadi kepada mereka berdua? Mata pria elang itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Namun saat ini, semua orang sedang menghadapi iblis, dan dia tentu saja tidak melakukan gelombang apapun. Nyonya muda. Setelah Yukiansu muncul, sebuah suara gembira datang dan Yukiansu menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Mu Jipeng. Tuanmu, apakah kamu sudah lulus ujian? Yukiansu segera melangkah maju dan bertanya. Lalu kemudian dia merutkan kening dan melihat ke beberapa master iblis di sisi berlawanan lalu berkata, "Ada apa ini?" Nyonya muda, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Setelah saya masuk gua, saya memilih saluran ujian. Kemudian saya lulus ujian dan mendapat harta karun. Lalu saya dikirim ke sini. Awalnya tidak banyak orang di sini. Yang utama adalah umat manusia kita. Sebelumnya umat manusia kita bertarung satu sama lain memperebutkan harta karun. Akan tetapi ketika konflik besar antar manusia meletus, tiba-tiba seseorang dari ras iblis masuk ke sini dan ras manusia yang sedang berperang segera bersatu dan menghadapi ras iblis. Kata Mu Jipeng. Dari mana datangnya iblis-iblis ini? Yukiansu mengerutkan kening. Mungkinkah itu? Yukiansu juga memikirkan bagian alam iblis yang dia dan Kinchen lihat sebelumnya. Mungkinkah para iblis ini berasal dari jalur alam iblis itu? Melihat apa yang dipikirkan Yukiansu, Mu Jipeng segera berkata, "Nona muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di depan iblis, umat manusia kita secara alami akan bersatu." "Tidak apa-apa, jangan khawatir," kata Yukiansu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera berkata, "Jangan bergerak." Ketika kata-kata Yukiansu jatuh, dia segera meletakkan tangannya di tubuh Mu Jipeng. Dan seketika sepotong air dari 9 kutub telah memasuki tubuh Mu Jipeng. Begitu air dari 9 kutub masuk, segera di tengah tubuh Mu Jipeng beberapa aura gelap tiba-tiba naik dan dihilangkan oleh 9 air kutub. Apa ini? Mu Jipeng terkejut merasakan perubahan di tubuhnya. Bagaimana dia bisa memiliki aura hitam ini di tubuhnya? Dia tidak merasakan apapun sebelumnya. Ini, hati Yukiansu berat, seperti yang telah dia duga. Bukan hanya dia, tetapi semua prajurit yang telah lulus ujian tanpa sadar telah ditinggalkan kekuatan gelap yang aneh ini. Namun Yukiansu tidak mengerti mengapa Master Alkimia kuno itu meninggalkan kekuatan gelap yang aneh ini di setiap orang yang telah lulus ujiannya. Apakah ras iblis itu juga memilikinya? Tapi, aku tidak mengerti apa tujuan dari alkimia kuno ini. Gumam Yukiansu, hatinya menjadi lebih berat. Entah kenapa, dia tiba-tiba memikirkan Kinchen yang telah memasuki bagian warisan. Dan hatinya merasa sangat khawatir. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.